Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Dewi Ramadanti dari Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 5. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai uji homogenitas dan cara penerapannya pada aplikasi SPSS. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Dalam buku yang ditulis Sujana tahun 2005, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, dan uji Barter. Kemudian, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians atau keberagaman dari dua data atau lebih kelompok bersifat homogen atau sama, atau heterogen atau tidak sama. Uji homogenitas secara umum digunakan sebagai syarat dalam uji perbedaan rata-rata seperti uji ANOVA dan uji independent sample t-test, tetapi homogenitas bukan merupakan syarat mutlak uji independent t-test, sebab jika varians kelompok bersifat homogen maka akan dapat pengukuran yang akurat dalam uji perbedaan. Kemudian, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka varian tidak sama atau tidak homogen. Kemudian, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, data tersebut memiliki sifat homogen. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh kasus mengenai uji homogenitas. Baik, di sini telah ada salah satu contoh soal mengenai uji homogenitas. Seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh jenis kelamin dan status perkawinan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan tersebut. Peneliti mengambil sampel 20 orang karyawan, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini telah ada nama karyawan, jumlah barang yang dihasilkan, jenis kelamin karyawan, dan juga status perkawinan karyawan. Sebelum membuat tabel di atas menjadi data yang siap diolah SPSS, perlu diperhatikan bahwa pada contoh di atas terdapat 3 variabel, yaitu produktivitas kerja karyawan, jenis kelamin, dan status perkawinan karyawan. Yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, input ke dalam SPSS. Kemudian yang kedua, analisis dengan uji homogenitas. Kemudian yang ketiga, interpretasikan hasil output dari uji homogenitas tersebut. Baik, kita beralih ke aplikasi SPSS. Di sini terdapat 2 menu, yaitu yang pertama data view dan juga variable view. Sebelum itu kita ke variable view untuk menambahkan ketiga variabel tersebut. Untuk variabel pertama kita beri Y. Kemudian pada desimal kita beri 0 karena dalam data yang kita miliki tidak ada yang memiliki angka desimal. Kemudian pada label produktivitas kerja. Kemudian pada measure kita ubah menjadi scale karena data produktivitas kerja ini merupakan data yang kuantitatif atau data yang rasio. Selanjutnya untuk variabel X1 desimalnya kita beri 0. Kemudian label merupakan jenis kelamin. Selanjutnya pada measure kita ubah menjadi data yang nominal. Kemudian karena jenis kelamin itu ada 2, yaitu perempuan dan laki-laki, maka kita bisa pisahkan pada bagian values dengan cara mengklik titik 3 ini, kemudian tambah. Untuk value pertama kita beri nama perempuan. Kemudian untuk value kedua kita beri nama laki-laki. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada variabel ketiga yaitu X2 desimalnya kita beri 0. Kemudian label status perkawinan karyawan. Kemudian karena status perkawinan ini juga ada 2, maka kita bisa pisahkan pada bagian values dengan cara yang sama. Klik titik 3, kemudian tambah. Untuk value pertama menikah, kemudian untuk value kedua belum menikah. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada measure kita ubah menjadi data yang nominal.
Maka pada tampilan data view akan muncul ketiga variabel yang telah kita masukkan, yaitu untuk variabel Y produktivitas kerja, X1 sebagai jenis kelamin, dan juga X2 sebagai status perkawinan karyawan. Jika kita ingin memasukkan responden atau nama-nama karyawan, maka kita bisa lakukan dengan mengklik angka 1, kemudian klik kanan, insert variable. Di sini kita ubah menjadi responden. Kemudian karena responden ini bukan merupakan numerik, maka kita bisa ubah pada bagian type, kemudian kita ubah menjadi string. Untuk bytes-nya ini merupakan karakter dari nama-nama tersebut, kita beri dengan 20. Kemudian klik OK. Label kita ubah menjadi nama karyawan. Enter. Kemudian pada data view akan muncul responden. Selanjutnya kita tambahkan data yang telah kita peroleh, kita input ke dalam SPSS. Baik, untuk responden, selanjutnya setelah kita masukkan nama-nama dari karyawan tersebut, kita beralih ke jumlah barang yang dihasilkan, kita masukkan ke variabel Y. Selanjutnya kita beralih ke X1 atau jenis kelamin karyawan. Karena kita telah menginput values tadi, maka kita bisa langsung mengklik misalnya laki-laki 2, akan langsung muncul laki-laki, kemudian perempuan 1, dan seterusnya. Baik, begitupun pada X2, karena kita telah mengubahnya di bagian values tadi, maka bisa langsung kita input misalnya menikah 1, belum menikah 2, dan seterusnya. Baik, kita telah menginput data yang telah kita peroleh ke dalam SPSS. Selanjutnya kita bisa langsung menganalisis data tersebut dengan uji homogenitas. Caranya itu ada dua. Yang pertama dengan mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik explore. Kemudian pada dependent list kita masukkan produktivitas kerja. Kemudian untuk faktor list kita masukkan jenis kelamin dan juga status perkawinan. Setelah itu kita klik plots. Di sini pada bagian spread versus level with level test kita klik power estimation. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Di selanjutnya akan muncul hasil output dari
data yang telah kita analisis. Di sini pada variabel jenis kelamin untuk test of homogeneity-nya yaitu nilai signifikannya 0,800. Kemudian untuk melihat hasil uji homogenitas pada status perkawinan karyawan, kita bisa klik test of homogeneity of variance. Signifikannya yaitu 0,119. Ini adalah cara pertama. Kemudian untuk cara kedua, kita bisa kembali ke data yang telah kita buat, kemudian kita klik analyze, kemudian compare means and proportion, kemudian kita klik one way ANOVA. Pada one way ANOVA ini kita lakukan 2 kali, yaitu untuk variabel X1 dan juga untuk variabel X2 untuk terhadap variabel Y. Untuk produktivitas kerja kita masukkan ke dalam dependent list, kemudian untuk jenis kelamin kita masukkan ke faktor. Selanjutnya kita klik option. Di sini kita centang homogeneity of variant tense. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output dari analisis yang telah kita lakukan. Di sini signifikan untuk jenis kelamin yaitu 0,800. Selanjutnya kita kembali ke datanya untuk menganalisis pada variabel status perkawinan karyawan. Caranya sama, yaitu klik analyze, kemudian compare means and proportion, one way ANOVA. Untuk faktornya atau jenis kelamin kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan status perkawinan karyawan. Untuk optionnya kita tidak perlu kita ubah lagi karena telah kita setting sebelumnya. Kita langsung saja klik OK. Maka di sini akan muncul hasil output dari analisisnya. Untuk status perkawinan karyawan, signifikannya itu 0,119. Kemudian bisa kita bandingkan hasil output dari cara pertama dan cara kedua. Untuk pada jenis kelamin, untuk cara pertama hasilnya atau signifikannya itu 0,800. Kemudian untuk cara kedua signifikannya yaitu 0,800 juga. Selanjutnya untuk status perkawinan karyawan, nilai signifikannya itu 0,119 untuk cara pertama, dan pada cara kedua nilai signifikannya itu 0,1119 juga. Baik, inilah hasil analisis yang telah kita lakukan untuk uji homogenitas pada cara pertama dan cara kedua. Selanjutnya kita beralih ke interpretasi dan penarikan kesimpulan. Baik, kita beralih kepada dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Yang perlu kita lihat yaitu jika signifikansi lebih kurang dari 0,005 maka varian data tidak sama atau tidak homogen. Kemudian jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data varian sama atau bersifat homogen. Maka kita ke hasil analisis yang telah kita lakukan tadi. Untuk interpretasi output X1 terhadap Y atau jenis kelamin terhadap produktivitas kerja, signifikannya itu 0,800. Maka 0,800 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin terhadap produktivitas kerja itu bersifat homogen atau sama. Selanjutnya pada interpretasi output X2 terhadap Y atau status perkawinan karyawan terhadap produktivitas kerja, nilai signifikannya itu 0,119, sehingga 0,119 ini lebih besar dari 0,05, maka varian data tersebut sama atau bersifat homogen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai uji homogenitas dan juga penerapan kasus pada uji homogenitas di aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.